Penyidik Polda Metro Jaya hingga kini masih menunggu hasil pendalaman dari ahli forensik terkait sosok pemain dalam video sur mirip Gisela Anastasia alias Gisel. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menegaskan, sejauh ini belum ada perkembangan baru mengenai kasus tersebut. Belum ada, ungkap Yusri singkat kepada wartawan di Polda Metro Jaya. Alumnus Akademi Kepolisian atau Akpol 1991 ini mengungkapkan bahwa berkas perkara video mirip mantan istri Gading Martin itu telah diserahkan ke kejaksaan. Adapun berkas perkara itu untuk kedua tersangka PP dan MM yang dianggap menyebarkan video tersebut paling masif. Untuk berkas PP dan MM sudah tahap 1, sedang menunggu hasil JPU. Apakah sudah bisa diterima atau belum? Ujar Yusri Yunus. Saat ini penyidik telah merampungkan berkas kasus terhadap dua tersangka penyebar video mirip Gisel tersebut. Sebelumnya, Gisel jadi perbincangan masyarakat luas setelah beredar video sur 19 detik yang pemeran perempuannya diduga mirip dengannya. Polisi sudah mengamankan dua penyebar video sur mirip Gisel secara masif, yakni PP dan MN. Keduanya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya membeberkan motif mereka menyebarnya secara masif. Salah satunya agar menambah follower akun media sosial mereka, serta agar memenangkan giveaway. Di sisi lain, kehidupan Gading Martin pasca cerai memang selalu mencuri perhatian publik. Berbeda dari mantan istrinya yang dicap terlalu cepat move on, Gading justru malah lebih menikmati kesendiriannya. Padahal usai menjadi duda, ia malah digandrungi banyak wanita cantik, mulai dari artis hingga model berdarah Eropa. Sementara itu, belum lama ini, sang mantan istri, Gisel malah menyinggung soal rujuk dengan dirinya. Alih-alih menanggapi, Gading memilih bungkam seolah menolak untuk kembali bersama ibu gempita Nora Martin itu. Ternyata bukan hanya Gading yang terlihat ragu rujuk dengan Gisel yang terus diterpa masalah tiada henti usai cerai. Sang ayah Roy Martin pun menyiratkan penolakan mentah-mentah pada Gisel belum lama ini. Hal ini diketahui dari tayangan YouTube Hotkiss Indosiar yang diunggah pada 21 November 2020. Awalnya Roy Martin mengatakan dirinya sedih karena anak laki-lakinya harus mengalami pedihnya perceraian. Apalagi ia sendiri juga pernah bercerai hingga membuat Gading harus tumbuh dalam keluarga yang tak utuh. Saya sebagai orang tua, sedih iya, ucap Roy Martin. Tapi apapun keputusan mereka harus saya hormati, bahwa itu sangat tidak mengenakan. Iya, tapi sebuah keputusan sudah diambil mereka berdua, sambungnya. Mereka berdua berhak menentukan hidupnya masing-masing. Ya, setuju tidak setuju, mau tidak mau, itulah yang harus terjadi, jelasnya. Seolah tak ingin Gading kembali merasakan luka jika kembali dengan Gisel, Roy Martin lantas memberikan pesan khusus. Roy berharap Gading kelak bisa mendapatkan pasangan yang bukan publik figur seperti sebelumnya. Pesan saya, belum tentu dia mau nurut, tapi sebaiknya nanti bukan dari kalangan artis, tapi dari kalangan profesi yang beda, ungkap Roy Martin. Bisa dokter, bisa pengacara, bisa notaris, arsitek, atau whatever lah, sambungnya. Suami Anna Martin itu menjelaskan alasan dirinya menginginkan menantu yang bukan kalangan artis seperti Gisel. Apalagi Gading sendiri juga tak benar-benar sendiri dan harus memikirkan nasib Gempi kelak. Kalau bintang sama bintang, itu kan kadang punya komplain. Kalau keduanya laku keras, itu waktu buat anak-anaknya nggak ada. Itu yang saya khawatirkan, terang Roy Martin. Lebih baik kalau profesinya berbeda-beda, sehingga saling mengisilah. Ekonominya jauh lebih stabil nanti kalau memang bisa, pungkasnya. Diberitakan selanjutnya, sampai kini kasus video sur mirip artis Gisela Anastasia masih disorot. Polisi pun telah memeriksa mantan istri Gading Martin itu. Meski begitu,
polisi belum mengungkap kepastian perihal video mesum mirip Gisel itu. Sejumlah pakar pun telah menelaah, pakar telematika, pakar mikroekspresi, sampai pakar metafisika ikut bersuara, termasuk Mbah Mijan pada Robby Purba. Diketahui kemunculan video sur mirip Gisel di media sosial Twitter pada 7 November 2020 lalu. Sejak beredar luas dan menggemparkan masyarakat tanah air, video sur mirip Gisel yang berdurasi 19 detik itu pun dikomentari oleh sederet pakar hingga paranormal. Salah satunya adalah paranormal Mbah Mijan, pria kelahiran Kebumen 21 April 1984 tersebut dikenal sebagai paranormal yang kerap membaca kejadian yang akan terjadi pada publik figur serta kejadian lain di masa depan. Baru-baru ini, Mbah Mijan hadir di YouTube channel milik selebriti Robby Purba. Ia diberi pertanyaan oleh Robby terkait kasus tersebut. Mbah Mijan menjelaskan bahwa ia belum melihat kejadian ini, tetapi sudah merasakan akan ada peristiwa yang mengejutkan di akhir tahun. Kalau melihat belum, tapi merasakan sebuah pertanda bahwa secara universal akan ada something yang mengejutkan di akhir tahun itu terasa. Tapi apa? Dan akhirnya muncul kejadian ini. Itu pun masih kayak mungkin ini, kali ya gitu, jawab Mbah Mijan. Mbah Mijan sebagai paranormal yang pernah menuliskan cuitan di Twitter mengenai kasus ini, mengungkapkan agar netizen tidak menjadikan cuitannya sebagai validasi atas apa yang akan terjadi ke depan. Ia mengakui bahwa masih banyak tenaga ahli yang lebih bisa dipercaya mengenai masalah ini ketimbang dirinya. Di Indonesia, ketika sudah ada Undang-Undang ITE, Mbah Mijan adalah masyarakat yang taat hukum. Dengan adanya Undang-Undang ITE, berarti kita harus berstatement yang baik, beropini yang baik, jangan sampai melanggar hukum, tuturnya. Demi Allah, saya nggak keberatan dengan siapa yang ada di video tersebut, katanya. Cuman Mbah Mijan katakan bahwa yang salah itu satu, penyebarnya, dan yang kedua yang merekam. Tidak ada masalah jika tidak direkam dan disebarkan, jelas Mbah Mijan. Terlepas dari siapapun dia, jangan sampai netizen keliru melihat cuitan Mbah Mijan sebagai validitas. Masih banyak tenaga ahli yang lebih ahli dari Mbah Mijan, pakar telematika, pakar ekspresi. Lanjutnya, Robby kembali mengajukan pertanyaan mengenai sosok yang kemungkinan ingin menjatuhkan Gisel dalam kasus ini. Mbah Mijan kemudian menjelaskan melalui analisa logikanya bahwa kemungkinan ada maksud terselubung di balik tersebarnya video tersebut. Kalau Mbah berpikir ini bukan dari analisa metafisika ya, kata Mbah Mijan. Dia menyoroti soal video sur versi full. Dia penasaran alasan durasi video yang tersebar cuma 19 detik. Mbah Mijan pun mencurigai ada tujuan terselubung sehingga yang tersebar bukan versi full, tapi cuma 19 detik. Mbah berpikir di logika adalah ketika video ini disebarkan dalam durasi tertentu, Mbah pikir ada suatu maksud terselubung, paparnya. Bahkan dia mencurigai jika beredarnya itu bukan video full berkaitan dengan pemerasan. Kecuali kalau tiba-tiba ada video full, kenapa cuma dikit-dikit? Mbah justru khawatir endingnya ada pemerasankah atau apakah gitu? Jawab Mbah Mijan. Bagaimana menurut pendapat Anda?